Jakarta Timur yang terdiri dari suami istri, anak serta pengasuh anak tewas diduga tersengat listrik. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, seorang pemuda tewas tersambar petir saat bermain ponsel ketika berteduh di sebuah gubuk. Warga perumahan Pulau Mas Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu petang dikejutkan dengan peristiwa tragis yang menewaskan 4 warganya dalam satu keluarga. Pasangan suami istri beserta anak dan pengasuh anaknya ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Berdasarkan keterangan dari adik salah satu korban, keempat korban tewas diduga karena tersengat listrik. Kejadian bermula saat sang istri tengah memandikan anaknya yang berusia 11 bulan. Air panas yang digunakan untuk mandi tiba-tiba teraliri listrik. Sang suami dan pengasuh anak yang hendak menolong justru ikut tersengat dan meninggal dunia. Jasad keempat korban ditemukan pertama kali oleh tukang kebun yang kemudian melapor pada ketua RT setempat. Jasad ketiganya dievakuasi ke rumah duka Heaven. Sedangkan jasad sang pengasuh bayi dibawa ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan anaknya susternya nolongin, bapaknya nolongin, cuman nggak tahu tuh setom dari mana, apa dari water proof itu nggak tahu ya. Ini sekarang kondisinya masih di kamar mandi atau sudah? Masih di kamar mandi. Masih di kamar mandi semua. Ya. Nempel semua ya, Bu? Iya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya 4 orang dalam satu keluarga itu. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang pemuda warga desa Pronojiwo tewas tersambar petir di salah satu gubuk bekas warung kopi di desa Sumberjo, Lumajang usai tersambar petir Minggu sore kemarin. Saat itu korban bersama 7 orang lainnya tengah berteduh dari guyuran hujan lebat yang turun di wilayah itu. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba tersambar petir hingga tewas di lokasi kejadian. Korban tergeletak dalam kondisi terbujur kaku dan kulit membiru. Sambaran petir itu juga merusak tiang dan atap gubuk. Polisi yang mendapat laporan dari warga kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Candipuro untuk dilakukan otopsi. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan ponsel dan sepeda motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia. Masa dari Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT/RW melakukan unjuk rasa menolak pemecatan 5.972 ketua RT/RW oleh Wali Kota Makassar Ramdan Dani Pomanto. Sementara itu sejumlah pengendara nekat melintasi Sungai Curah Kobokan yang dialiri dengan lahar dingin Semeru di Desa Supit Urang, Lumajang. Informasinya kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa. Masa dari Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT/RW berunjuk rasa di kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin siang. Demo digelar setelah Wali Kota Makassar Ramdan Dani Pomanto memberhentikan ketua RT dan RW di Kota Makassar. Situasi memanas ketika massa merangsek masuk Balai Kota. Petugas keamanan membatasi perwakilan yang diperbolehkan masuk hingga terjadi saling dorong. Kericuhan berlanjut saat perwakilan RT/RW diterima di kantor Balai Kota Makassar. Mereka mendesak agar Wali Kota Makassar mencabut SK pengangkatan PJ Ketua RT/RW yang dinilai melanggar Perda Nomor 41 Tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan menyusul terbitnya Perwali Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi Ketua RT dan Ketua RW. Usai penyampaian aspirasi, massa pun bubar. Sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil nekat melintasi Sungai Curah Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin pagi. Sungai selebar 100 meter ini merupakan tempat mengalirnya lahar dingin Semeru. Jalur itu terpaksa dilalui lantaran jembatan penghubung Lumajang dan Malang sedang dibangun. Jembatan ini sebelumnya putus akibat terjangan awan panas Gunung Semeru awal Desember 2021. Saat ini Semeru masih berstatus siaga atau level 3, sehingga banjir lahar dingin bisa terjadi kapan saja. Sejumlah sukarelawan disiagakan di sekitar lokasi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Seekor buaya ditemukan di area perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras, Palalawan, Riau. Warga menduga buaya bisa sampai ke kawasan ini karena aliran sungai Nilo kecil sedang pasang. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, buaya ini pun dievakuasi oleh anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras. Selanjutnya, buaya akan dilepas liarkan ke habitatnya di Sungai Suaka Marga Satwa Kerumutan. Tim Liputan CNN Indonesia.